Yang bikin sakit hati itu adalah satu, kerja Rodi sama saya. Kedua, disuruh masak, padahal tukang masak rumah saya ada. Dan yang ketiga, yang membuat saya mangkel, saya kan punya asisten saya ini 12 tahun sama saya, Mbak Fitri. Ini sama saya kerja sama saya 12 tahun, Mas. Jadi dia ini orang saya percaya. Terus segala sesuatu masak padahal aku ada tukang masaknya, padahal di rumahku tuh ada 4 ART gitu loh. Dia itu cuman bantuin untuk di sini aja nih, Mas, kayak bawain barang gitu doang. Itu pun kadang ada si Mamat itu loh, kadang kan saya Pak Security tahu kok, bantuin itu doang. Habis itu nyampe di rumah dia nggak kerja ngapa-ngapain karena aku pun tidur. Jadi besok pagi baru ketemu itu doang lah. Nggak tahu masalahnya apa, tiba-tiba dia pamit pulang. Buat aku ya nggak apa-apa, namanya orang kepingin selesai kerja, ya udah, bener dong, namanya orang mau pamit pulang. Terus aku bilang, kamu belum 1 bulan, belum sampai 2 minggu loh, udah mau pulang, ada apa? Dia langsung jawab, enggak, aku mau pulang aja, Bu. Oh ya udah, aku nggak pernah marah dan nggak dimarahin. Jadi dia mau pulang, ya udah, karena kamu kerjaan kamu belum selesai, ya aku kasih uang sangu 1 juta ya. Aku bilang gitu sama dia. Terus udah gitu, udah saudara-saudaranya itu pada marah-marah sama saya. Kenapa tuh, disangka apa? Disangkanya saya, gimana ya disangkanya? Gimana, A? Marah-marah. Enggak, lo mempekerjakan Rodi. Mempekerjakan Rodi katanya. Terus kitanya kaget. Hah? Mempekerja Rodi 24 jam. Katanya tidurnya dia cuma 2-3 jam. Sedangkan dia kerjanya sama saya cuma pagi-pagi ambyar, Senin sampai Jumat. Makan di rumah, tidur di rumah, makan apa aja. Bahkan kalau aku kan jarang makan di rumah, Mbak. Kalau kayak gini sering makan di luar karena ada meeting juga. Dia pun juga makan. Aku tidak pernah melarang dia makan apapun. Dia makan apapun boleh. Bahkan ketika dia sakit COVID 5 juta. Ya Allah. Yang bikin sakit hati atau kecewa Mami tuh kalimat apa tuh nih mungkin? Yang bikin sakit hati itu adalah satu, kerja Rodi sama saya. Kedua, disuruh masak, padahal tukang masak rumah saya ada. Dan yang ketiga, yang membuat saya mangkel, saya kan punya asisten saya ini 12 tahun sama saya, Mbak Fitri. Ini sama saya kerja sama saya 12 tahun, Mas. Jadi dia ini orang saya percaya. Mbak kerja sama aku berapa tahun, Mbak? Sini, Mbak. 12 tahun ya? Sini, Mbak. 12 tahun. Mami. Mbak kerja sama aku berapa tahun, saya? 12 tahun. Gimana DP? Mbak DP gimana sih orangnya? Baik Suruh kerja banget. Rodi ya, Pak? Enggak, saya sudah diumrohin 2 kali, bahkan kalau luar misalnya biasa. mau lebih dari 2 kali. Alhamdulillah. Iya, Maksudnya, alhamdulillah. maksud aku gini loh, Mas, aku nggak usah diinin lah. Sekarang kalau kita saling mengingatkan tuh wajar. Yang penting jangan membentak orang. Kecuali aku bentak, itu baru nggak boleh. Kalau aku masih mengingatkan, jangan lain kali jangan lupa lagi ya bawa barang-barang. Itu aku rasa nggak Wajar. masalah. Karena dia kerja harus maksimal kan. Tapi ya bingung ya, Mbak. Kadang kan orang cari kerjaan, mencari kesempatan. Jadi perhiasan aku tuh ada tempat-tempatnya masing-masing. Salah satu perhiasan itu yang dikasih aksesoris. Akhirnya aku bilang sama Mbak Fitri, kan waktu serah terima, karena saya sibuk, Mbak serah terima aja. Karena dia kan masa sih mau ambil barang, nggak mungkin juga. Ternyata gelangnya saya nggak ada satu. Saya percaya dong sama komen di IG saya. Kemarin mereka bikin status, aku masih cuekin. Mungkin bukan buat saya karena nggak sebut nama. Tapi mereka komen terus di kolom komentar, setiap DP Lovers diomongin tentang kejelekan saya. Kan saya jadi, ini maksudnya jengkel gitu loh masalahnya. Mei jadi hati-hati nggak sih? Mei jadi hati-hati nggak sih? Kayaknya kan ini bukan yang pertama kalinya gitu kan? Iya. Aku bingung Mas terlalu baik itu atau gimana. Cuman aku memang orangnya nggak tegaan lihat orang. Aku tuh apalagi orang ini bilang bahwa dia nggak digaji sama bosnya di Bali selama 5 tahun ya. Terus kemudian dia di Bali itu pun suka dibully sama teman-temannya, dan dia SD pun nggak kelar. Jadi dia nulis ngetiknya pun juga nggak bisa ngetik. Datang pertama dengan saya, handphonenya jatuh, handphonenya pecah semua. Saya beliin handphone. Maksudnya saya nggak mikirin itulah, udahlah pemberian aku. Cuman kenapa saya mau ngekit? Karena dia keluarganya bilang bahwa saya nggak ngasih fasilitas sama dia. Itu yang membuat saya marah. Mungkin terakhir nih pesannya apa Mi buat orang tersebut? Orang-orang kan kayaknya ini bukan yang pertama kalinya.
Oh iya, yang kemarin yang namanya Rizky itu, yang asisten yang kemarin itu saya dikejar-kejar sama debt collector. Sampai dia bilang saya akan viralkan kamu. Foto saya sama mama yang ada di WA itu dia mau viralkan karena pacar saya. Jadi Rizky itu bilang adalah pacar saya. Itu nggak bayar utang. Ya Allah, saya bilang. Saya teleponin dia. Kamu tahu saya Dewi Persik. Saya sudah bilang Dewi Persik loh. Sampai makan siapa yang nggak kasihan? Coba ayo, kalau orang yang buat aku dapat rezeki gini ya kalau nggak untuk berbagi untuk apa lagi? Nomor satu kan yang harus aku sejahterakan orang-orang aku. Aku bilang sama ART aku, dari vitamin, dari sabun, dari A sampai Z, ujung sampai kaki, jangan sampai kalian kurang. Karena nomor satu itu adalah orang-orang yang kerja sama aku, baru orang lain aku pikirin. Nah, kalau untuk apa aku mikirin orang lain sedangkan orang-orang aku pada kelaparan. Makanan di rumah itu banyak, saya dikasih sama A, B, C, makan, dikasih sama fans tuh makan. Dan saya jaga badan, Mbak, saya nggak mau gemuk, jadi makanan tuh semua saya kasih asisten saya gitu. Cuman ya mungkin ya balik lagi ya, kalau orang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Orang nggak bersyukur ya. Oke, Mi tadi yang tentang Bang Ipul gimana, banyak fans yang bilang kalau Mami rezekinya selalu ada kalau sama Bang Ipul buat cari rezeki gitu. Bukan, maksudnya gini, gimana ya, kalau dibilang selalu ada, aku dari dulu alhamdulillah nggak pernah mati rezekinya. Balik lagi Mbak, mungkin karena Mas Saiful sendiri, apa ya, gimana ya A? Gimana ya? Sama-sama kali, maksudnya sama-sama di entertain kerjanya. Sama-sama di entertain kerjanya, jadi mungkin melihat netizen itu melihat kebersamaan selalu tampil, jadi dikiranya sama Bang Ipul selalu ada Neng, jadi dikiranya bareng-bareng apa? Pada dasarnya rezeki itu kan dari Allah ya semua. Ya, jangan cemburu ya sayang. Tenang aja sayang. Nah, AA suka cemburu nggak sih? Oh enggak, dia mah enggak. Dia cemburu pada porsinya. Karena aku sendiri Cemburu sih cemburu. Enggak. Dia cemburu pada porsinya. Karena aku sendiri Cemburu sih cemburu, tapi ada kapasitasnya. Masa mau cemburu Mbak? Kerja pagi siang malam semua apa kata dia. Orang lain lihat Dewi Persik galak, tapi saya tuh perempuan yang nurut banget sama dia. Dia yang ngatur saya. Jadi masa mau cemburu? Tapi DP kepengen nggak sih kerja sama lagi nanti duet sama Saiful? Pasti dong, ya boleh dong ah. Boleh karena kakak aku. iya, sama Aldi Tahir juga dia baik. Jadi buat malah kalau perlu bertiga kan seru gitu. Jadi nggak apa-apa, ini dunia entertain ya kan, hiburan ya sayang. Jadi harus kuat mental ya kan. Berarti ya sudah di Angga udah setujuin kalau dia duet Nggak sama apa-apa Saiful? kan masih dalam ranah pekerjaan. Terus kita juga silaturahmi, beliau juga kan aku udah anggap sebagai abang aku sendiri. Dia juga sering ngasih aku nasihat kok, dia baik orangnya. Tidak yang gimana-gimana sih aku mikirnya gitu. Tapi pernah selama dia di dalam itu pernah ini nggak busuk nggak sih Angga sama DP? Ya paling dia diancam-ancam doang. Iya. Oh, Dia paling kesel sama Mas Saiful Jamil daripada Aldi Tahir. Kenapa Kalau Mas? ketemu Mas Saiful selalu diancam. Diancam kalau kamu macam-macam aku ambil lagi gitu. Oh, jadi sempat gitu Mas Angga. Iya, tapi itu ngomongnya bisik-bisik sama dia. peringatan. Jadi itu dia selalu dia bilang kapan ngomongnya. Jadi dia ditarik sama Mas Saiful terus dia bilang kalau kamu macam-macam Dewi aku ambil lagi gitu. Oke. Oh, Siap dia Mang. berarti memberikan nasihat aja gak ya? Saiful ya. Makasih ya Tetap support sama teman-teman. Saiful ya Angga ya. Ya. Dadah.